Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deui dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan sahabat pasti? Tentunya sahabat Farhan Asgar Tigor. Upacara bendera memang tidak bisa kita lakukan di hari Senin ini, tetapi amanat pembina upacara bisa kita saksikan melalui channel ini. Mulai dari kelas 9A, 9B, sampai nanti mungkin berakhir di kelas 7H dan 7I, siaran tentang amanat pembina upacara bisa kalian saksikan melalui channel Farhan Asgar Tigor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, serta staf tata usaha yang saya hormati, anak-anakku peserta didik SMP Negeri Bogor yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Apa kabar kalian pagi hari ini? Tentu kalian baik-baik saja bukan? Dan itulah yang selalu Bapak harapkan, kalian senantiasa berada dalam kebaikan, berada dalam keberkahan, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, para peserta didik SMP Negeri Bogor, amanat pembina upacara yang biasa disampaikan saat upacara bendera sehubungan dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita melakukan upacara bendera, maka amanat upacara bendera yang dilakukan oleh pembina upacara dilakukan melalui siaran video. Dan Bapak Ibu Guru secara bergiliran mulai dari kelas 9A, 9B sampai nanti 7H dan 7I akan bergiliran menjadi pembina upacara. Dan pada pagi hari ini, sebagai wali kelas 9A, Bapak mengawali menyampaikan amanat pembina upacara melalui siaran video ini. Anak-anakku, para peserta didik SMP Negeri 5 Bogor, sebetulnya banyak cara untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, usahakan kita memiliki istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa, setidaknya 7-8 jam istirahat itu dilakukan. Ya. Kalau kita mulai tidur jam 8, maka hitungannya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, itu kita sudah bisa bangun lagi. Dan insya Allah, dengan pola tidur yang seperti ini, tidak akan terganggu kesehatan kita. Bahkan mungkin kurang dari 7 jam pun bisa kita lakukan. Dengan catatan, di siang hari kita melakukan istirahat siang yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu dilakukan, ada yang menyebutkan bahwa qailulah dilakukan sebelum zuhur, ada yang dilakukan juga setelah zuhur. Manapun yang kita ambil, baik sebelum duhur maupun sesudah duhur, ketika kita melakukan istirahat di siang hari, itu adalah merupakan sebuah kebaikan buat kita. Definisi yang singkat berkenaan dengan qailullah itu adalah al-istirahatu fi nisfin nahar wa illam yakun ma'aha naumun. Jadi istirahat di tengah siang hari saat matahari berada di tengah-tengah kepala kita. Ini bisa diterjemahkan sebelum duhur atau sesudah duhur. Wa illam yakun ma'aha naumun. Walaupun tidak tidur, yang penting kita istirahat. Ya kalau istilah orang Sunda mah mungkin gegelehean sebentar, ya. Menjelang zuhur atau setelah waktu zuhur, itu akan membuat kita menjadi segar kembali. Bahkan tidur siang yang qailulah ini tidak akan mengganggu kualitas tidur malam kita. Yang kedua, untuk menjaga imunitas tubuh itu adalah rutin berolahraga.
Di sekolah kita, selama ini ada yang disebut dengan segar, yaitu senam bugar. Dilakukan pada setiap hari Kamis, ya, atau pada saat ganti jam pelajaran. Tidak lama, 4-5 menit. Kita pernah melakukan segar atau senam bugar ini dengan senam maumere. Senam maumere yang dibuat di SMP Negeri 5, durasinya tidak sampai 4-5, tidak lebih dari 4-5 menit. Dan itu cukup untuk meningkatkan kebugaran kita. Kemudian yang ketiga, cara untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh itu adalah makan makanan dengan gizi seimbang. Jangan lupa untuk makan makanan yang menunjang sistem imun tubuh kita. Ya. Karena makanan-makanan ini mengandung antioksidan tinggi dan vitamin A. Biasanya terdapat pada brokoli dan bayam. Ya. Adapun semacam kunyit, bawang putih, seafood, ya, jambu, dan buah-buahan lainnya, ini pun bisa menjadi alternatif makanan yang dapat menunjang sistem imun tubuh kita. Yang keempat, ya, cara untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh yaitu dengan banyak mengkonsumsi air putih. Setidaknya minumlah air putih sehari sebanyak 8 gelas atau sekitar 2 liter. Kemudian yang kelima, ya, cara untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan menjaga kebersihan. Mulai dari kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal. Ingat, lakukan cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Ganti pakaian setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Dan tak kalah pentingnya, lingkungan sekitar rumah kita pun harus tetap bersih. Ya. Yang keenam, cara meningkatkan imunitas tubuh bisa dilakukan juga dengan sering berjemur. Jam berapa waktu berjemur yang paling tepat? Berdasarkan hasil penelusuran yang Bapak lakukan, ternyata pukul 10 pagi itu adalah waktu yang tepat untuk berjemur. Ya, pukul 10 sampai dengan pukul 15. Mengapa? Karena pada saat itu sedang keluar sinar matahari ultraviolet B. Ya. Dan ultraviolet B ini merupakan gelombang cahaya yang pendek yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, gelombang cahaya yang pendek yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh adalah menumbuhkan atau mengaktifkan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya itu. Ciri utama dari kecerdasan spiritual ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Jadi, bagi orang yang bisa mengaktifkan kecerdasan spiritual, adanya wabah corona
tidaklah menjadikannya berkeluh kesah, apalagi berputus asa. Tapi justru mereka akan bisa mengambil nilai-nilai positif walaupun tetap berada di rumah atau isolasi diri. Mengapa? Karena keberadaan mereka di rumah justru mereka ingin memutus rantai penyebaran virus corona. Dan bagi mereka, bukan hanya itu yang didapatkan, bukan hanya terjaga dari virus corona, tapi isolasi diri pun bisa mencipta karya. Bagi para murid, ya, manfaatkan waktu yang tersisa, karena ingat, biasanya kita belajar sampai pukul 15.00. Pada masa pandemi ini, pada masa belajar di rumah ini, kita hanya belajar sampai pukul 12.00. Maka waktu yang tersisa yang seharusnya kita pergunakan untuk sekolah, selain kita bisa pergunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, kita pun bisa membuat karya-karya ilmiah yang suatu saat nanti bisa kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas kecerdasan kita. Bagi Bapak dan Ibu guru, waktu yang tersisa pun bisa dipergunakan untuk penelitian-penelitian, untuk membuat karya-karya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran menjadi lebih asyik lagi. Atau setidaknya buat ibu-ibu guru yang selama ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, maka pada masa kita belajar atau mengajar di rumah, waktu yang tersisa bisa dipergunakan untuk memanjakan lidah putra-putrinya, lidah suaminya dengan masakan-masakan kegemarannya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagi orang yang mampu mengaktifkan kecerdasan spiritualnya, dia akan mampu mengelola stres terhadap apa yang terjadi menimpa dirinya. Karena mereka akan tawakal kepada Allah. Ingat, yang namanya tawakal itu bukan menyerahkan sepenuhnya, bukan menyerahkan diri kepada Allah begitu saja. Tetapi ada tindakan pendahuluan, yaitu berikhtiar atau usaha yang disertai dengan doa. Karena ingat, Allah tidaklah akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendirilah, kecuali kaum itu sendirilah yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kelolalah stres yang ada pada kita dengan baik. Karena jika tidak, maka dapat memicu adanya produksi hormon kortisol dalam jumlah yang besar. Ketika hormon kortisol tinggi, maka sistem imun dapat melemah. Dalam mengelola stres, kita bisa melakukannya dengan berbagai macam hal. Seperti beraktivitas dengan aktivitas yang merupakan bagian dari hobi kita. Kita yang hobi bermain catur, lakukanlah hobi itu. Yang hobi dengan bermain Mobile Legends misalkan, lakukanlah itu. Ya. Jika perlu, mabarlah. Tapi ingat, ketika kita ingin menjadikan Mobile Legends sebagai pengelola stres kita, jangan justru Mobile Legends membuat kita menjadi semakin stres. Itu tentunya bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita melakukan aktivitas hobi, tapi justru hobi tersebut bisa meningkatkan kualitas stres kita. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa sebaik-baik cara mengelola stres adalah melakukan protokol Eling. Apa itu protokol Eling? Yaitu hati yang senantiasa mengingat Allah. Ya, karena ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Ya. Berzikir kepada Allah bukan hanya sekadar membasahi bibir dengan kalimah-kalimah thayyibah. Hati dan pikiran yang selalu mengingat Allah, tapi juga yang namanya berzikir kepada Allah harus disertai dengan melakukan
tindakan-tindakan positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat wabah yang terjadi melanda kita semua, sikap eling dan tawakal kita bukan hanya ditunjukkan oleh kepasrahan kita terhadap adanya wabah ini, tapi harus tetap ada ikhtiar untuk menghindari wabah ini. Termasuk saat kita menggunakan masker ketika kita keluar rumah, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Sebenarnya itu semua sudah menjadi bagian dari protokol eling yang menjadi bagian juga dari kemampuan kita untuk menumbuhkan dan mengaktifkan kecerdasan spiritual. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, bahkan saat terjadinya wabah corona ini. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan wabah ini semoga cepat berlalu dan kita semua bisa bertemu dalam tatap muka secara langsung, berkumpul lagi di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.